Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dara Indah Triapsari Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Ada 6 hal yang saya akan bahas. Yang pertama tentang Kerajaan Singasarinya tersendiri, lalu ada sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, lalu ada silsilah Kerajaan Singasari, lalu ada prasasti-prasasti dari Kerajaan Singasari, lalu ada masa kejayaan Kerajaan Singasari, dan yang terakhir ada masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang berada di daerah Singasari, Malang. Ibu kota Kerajaan Tumapel adalah Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan ibu kota kemudian menjadi lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka Kerajaan Tumapel pun terkenal dengan nama Kerajaan Singasari. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Menurut para raton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu yang menjabat sebagai akuo atau setara dengan camat. Tumapel saat itu adalah Tunggu Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi akuo baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1254, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi Raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Perang melawan Kerajaan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagara Kertagama juga menyebutkan tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Kerajaan Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sang Girinaputra, yang berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri yaitu Kertajaya. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar Anumerta dari Ranggah Rajasa karena dalam negara Kertagama, arwah pendiri Kerajaan Tumapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa sebelum maju perang melawan Kerajaan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Sekarang kita akan membahas silsilah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singasari dan berlanjut pada Kerajaan Majapahit. Dapat beberapa perbedaan antara para raton dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Dalam versi para raton, raja pertama adalah Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabumi pada tahun 1222 sampai 1247. Lalu yang kedua ada Anusapati di tahun 1247 sampai 1249. Lalu yang ketiga ada Tojaya pada tahun 1249 sampai 1250. Lalu pada tahun 1250 sampai 1272 ada Ranggawuni alias Wisnuwardana yang memimpin Kerajaan Singasari. Lalu digantikan oleh Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292. Kisah suksesnya Raja-Raja Singasari versi para raton diwarnai pertumpahan darah yang dilatari balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anusapati yang notabene anak tirinya. Lalu Anusapati mati dibunuh Tojaya, yaitu anak Ken Arok dari Selir. Tojaya mati akibat pemberontakan Ranggawuni atau anak Anusapati. Hanya Ranggawuni yang digantikan oleh Kertanegara atau putranya secara damai. Sekarang kita beralih ke versi Nagara Kertagama. Di Nagara Kertagama, yang pertama adalah Rangga Rajasa Sang Girinataputra pada tahun 1222 sampai 1227. Lalu yang kedua Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248. Lalu yang ketiga adalah Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1254. Lalu pada tahun 1254 sampai 1292 digantikan oleh Kertanegara. Di versi Nagara Kertagama tidak menyebutkan adanya pembunuhan antara raja pengganti terhadap raja sebelumnya. Hal ini terjadi karena Nagara Kertagama merupakan kitab pujian untuk Hayam Wuruk
Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhur Hayam Wuruk tersebut dianggap aib. Maka dari itu di negara Kertagama tidak dijelaskan pembunuhan antara raja. Nah, kerajaan Singhasari juga memiliki beberapa prasasti loh. Yang pertama ada prasasti Mulai Malurung. Penemuan prasasti Mulai Malurung ini memberikan pandangan lain yang berbeda terhadap sejarah Tumapel. Nah, di prasasti Mulai Malurung ini terdapat beberapa perbedaan dari versi para raton. Yang kedua ada prasasti Gondang. Nah, prasasti Gondang ini adalah sebuah prasasti in situ atau masih di tempat aslinya. Peninggalan kerajaan Singhasari yang ini baru ditemuin pada tahun 2017 silam di tengah persawahan di Dusun Joso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi. Sekarang kita akan membahas masa kejayaan Kerajaan Singhasari. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singhasari yang menjabat pada tahun 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya atau kelanjutan dari Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditunjukkan dengan dikirimnya bukti arca Amoghapasa yang dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari minta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Nagara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singhasari di luar Jawa pada masa Kertanegara, antara lain adalah Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Nah, kalau yang tadi kan kita membahas masa kejayaan Kerajaan Singhasari. Nah, sekarang kita ngebahas masa keruntuhan Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari yang sibuk mengirimkan angkatan perang keluar Jawa akhirnya mengalami kropos di bagian dalam. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara. Menyimpan dendam dan ingin membalas Jayakatwang yang telah membunuh keluarga mertuanya. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singhasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singhasari pun berakhir. Sekian dari saya tentang penjelasan Kerajaan Singhasari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada beberapa yang kurang jelas. Saya Dara Ayunda Triapsari Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.